Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Stika Putri Nurgianisa, mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan akhiran NIM 83. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai transformasi geometri, translasi khususnya pada bidang datar. Pendahuluan. Translasi adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada bangun datar ke posisi baru dengan jarak dan arah yang sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah jika kita menggeser sebuah kertas di atas meja ke arah tertentu tanpa memutarnya, itu merupakan translasi. Lalu pengertian translasi pada bangun datar adalah pergeseran atau perpindahan setiap titik pada bangun datar tersebut dengan jarak dan arah yang sama, tanpa mengubah bentuk, ukuran, atau orientasi bangun tersebut. Kemudian kita masuk ke rumus translasi. Pada bidang koordinat kartesius ini terdapat sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini kita akan translasikan terhadap T. Untuk menentukan bayangan segitiga ini sama artinya dengan kita mencari bayangan titik sudutnya terhadap translasi T. Nah, misalkan segitiga ABC ini kita translasikan terhadap T sama dengan AB, maka setiap titik-titik sudutnya kita translasikan terhadap T sama dengan AB dengan cara menggeser titik-titik sudutnya sejajar sumbu X sejauh A satuan dan dilanjutkan dengan menggeser sejauh B satuan sejajar dengan sumbu Y, sehingga didapat bayangan titik-titik sudutnya, yaitu A aksen, kemudian B aksen, dan C aksen, di mana bayangan dari titik-titik ini didapat berdasarkan rumus translasi, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu integrasi keislaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu memanjangkan bayang-bayang? Jika Dia menghendaki, tentu Dia menjadikannya tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu." Quran Surat Al-Furqan ayat 45. Ayat ini menjelaskan bahwa bayangan suatu benda berubah sesuai dengan pergerakan matahari. Seorang muazin menggunakan jam matahari berbentuk segitiga siku-siku di halaman masjid untuk memperkirakan waktu sholat. Awalnya jam matahari ini memiliki koordinat sudut P 2,1, Q 6,1, dan R 2,5. Ketika matahari bergerak, bayangan jam matahari bergeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Tentukan koordinat baru dari jam matahari setelah mengalami translasi. Contoh soal keindonesiaan. Di sebuah desa di Kalimantan, seorang pengrajin sedang membuat miniatur rumah adat Lamin yang berbentuk trapesium. Miniatur ini awalnya memiliki sudut di P 1,2, Q 5,2, R 4,5, dan S 2,5. Karena alasan estetika, miniatur ini digeser 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Tentukanlah koordinat baru miniatur rumah adat Lamin setelah ditranslasi. Jawaban untuk soal integrasi keislaman. Pada soal dijelaskan bahwa jam matahari ini memiliki koordinat sudut yaitu P 2,1, Q 6,1, dan R 2,5. Lalu ketika matahari bergerak, bayangannya bergeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas seperti di contoh. Segitiga biru adalah posisi awal dengan titik P 2,1, Q 6,1, dan R 2,5. Kemudian segitiga merah adalah segitiga yang telah ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, sehingga koordinat baru menjadi P aksen 6,4, Q aksen 10,4, dan R aksen 6,8. Jawaban soal untuk integrasi keindonesiaan. Pada soal dijelaskan bahwa miniatur awalnya memiliki sudut di P 1,2, Q 5,2, R 4,5, dan S 2,5. Lalu karena alasan estetika, miniatur ini digeser 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas seperti di contoh.
Trapesium biru adalah posisi awal dengan titik P1,2, Q5,2, R4,5, dan S2,5. Kemudian trapesium merah adalah trapesium yang sudah ditranslasikan 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Sehingga koordinat baru menjadi P aksen negatif 2,6, Q aksen 2,6, R aksen 1,9, dan S aksen negatif 1,9. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai transformasi geometri translasi khususnya pada bangun datar. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.